Halo, balik lagi sama kita di Bincang Bincang di di Ranjang. Ranjang. Satu hati, Satu ranjang, satu satu Tuhan. Tuhan. Hari ini kita bakalan satu topik yang mungkin dulu kita kepikiran atau mungkin juga dipikirin sama kalian-kalian yang nonton, yaitu apa tujuan kita menikah? Buat apa sih nikah itu? Nikah itu tujuan hidup atau salah satu pilihan hidup. Oke, jadi di hari ini kita bakalan bahas topik tujuan dari menikah itu apa sih? Dan stay tune. Oke, jadi mungkin kebanyakan dari kita kepikirannya, buat apa aku menikah? Menikah itu jadi salah satu juga mungkin yang jadi stereotip orang ya. Aku harus menikah karena ini kewajiban dalam hidupku. Kayak mungkin, oh setelah usia segini, setelah usia mungkin 30 atau mungkin 28, 29, aku harus menikah. Kenapa kamu menikah? Ya karena emang aku diwajibkan untuk menikah. Atau mungkin karena tuntutan orang tua atau Betul. tuntutan keluarga. Menurutmu kayak gitu gimana? Ya kan juga banyak ya kayak gitu. Iya sih. Mungkin eh, kita lebih sering mikirnya tuh kayak ketika kita udah ada di salah titik umur misal 30 gitu ya buat cewek ya. Itu tuh pasti ada tuntutan mungkin kebanyakan dari keluarga ya. Itu kayak ayo nikah, oh, gendang nikah, oh, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu jadi kebawa terus-menerus ya. Jadi kayak tujuan nikahnya tuh salah kayak gitu. Bukan kayak oh, targetku 30 aku harus nikah. Enggak kayak gitu loh seharusnya. Seharusnya itu kayak ya nikah itu adalah ya tujuan hidupmu kayak gitu. Iya. Jadi kayak ketika kamu mikir kayak oh emang tujuan hidupku aku ingin menikah, ya udah menikahlah kayak di umur berapapun terserah sih sebenarnya, nggak ada patokan umur. Usia ya. Betul. Cuman mungkin lebih tepatnya kalau kebanyakan orang mikir, wah aku nikah supaya aku nggak sendirian. Jadi tujuan hidupnya supaya aku nggak sendirian atau mungkin ngerasa, oh ya supaya aku bahagia. Mungkin ada beberapa aspek karena aku ingin memenuhi, mungkin aspek seksualku atau mungkin karena oh tuntutan orang tua karena pengen punya cucu, pengen punya keturunan dan lain-lain. Tapi mungkin di sini aku mau membahas juga, kita mau bahas juga bahwa ternyata nggak banyak orang yang mikir tujuan aku menikah itu ada tujuan yang lebih lain nggak sih atau tujuan yang benar itu seperti apa. Jadi menurutku ya ini yang perlu kita bahas hari ini dan mungkin teman-teman juga bisa ikut bahas. Mungkin buat aku lebih pertanyaan pertama adalah kebanyakan orang mungkin stereotipnya kayak gini ya. Tujuanku menikah supaya aku bahagia. Gimana menurutmu? Menurutku yang benar itu tujuan menikah itu adalah saling membahagiakan, bukan cuman memikirkan diri sendiri kayak oh ya ini aku udah nikah, pokoknya aku bahagia gitu. Enggak, tapi ya kita saling membahagiakan. Gitu. Aku membahagiakan pasanganku, begitu juga pasanganku membahagiakan aku gitu. Jadi kayak ya dua pihak kayak gitu, bukan cuma satu pihak doang. Iya, aku juga setuju ya karena menurutku juga ketika tujuanku menikah untuk kebahagiaanku itu jatuhnya lebih ke arah oh aku jadi lebih gampang kecewa. Oh aku berekspektasi pada pasanganku untuk membahagiakan aku, jadinya aku ingin dia bla 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 bla. Makanya nggak Ketika nggak didapatkan dari pasangan jadi itu kecewa, jadi bahaya. jadi bisa jadi kecewa, bisa jadi konflik, Uh-uh. bisa jadi apa ya? Jadi Banyak masalah. banyak masalah ya. Mungkin masalah kayak KDRT atau mungkin masalah perselingkuhan ya berawal dari karena aku pengen Dibahagiakan. dibahagiakan oleh pasanganku. Padahal menurutku itu yang salah ya, lebih ke arah bukan ke arah aku dapat apa, tapi benar katamu tadi, ketika aku menikah, aku bisa memberi apa ke pasanganku. Kayak tapi kayak kalau dipikir secara dunia aku jadi ngerasa kayak ini kok aneh ya, lebih ke arah loh, aku tujuan menikah ya buat aku bahagia. Kalau aku untuk membahagiakan ya ngapain aku menikah gitu. Iya menurutmu? Ya nggak salah sih. Iya. Makanya balik lagi ya dalam menikah itu ya balik lagi nggak cuman kita yang bahagia, tapi kita juga berusaha untuk membahagiakan pasangan kita. Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah menikah, sudah sakramen pernikahan, kita tuh bukan lagi dua, melainkan kita tuh satu kayak gitu. Benar-benar. Jadi ya yang diurusin bukan cuma diriku doang, tapi ya pasangan juga harus mbak urusi kayak gitu. Benar-benar. Nah, kalau gitu menurutmu dalam pernikahan ini seseorang udah menikah nih, cinta itu cukup nggak?
Kalau menurutku sih enggak ya. Karena kayak kita harus butuh komitmen, pengorbanan. Banyak sih, bukan cuman cinta doang kayak gitu. Kalau orang bilang kayak Cinta nggak ngasih makan ya. iya, makan tuh cinta kayak gitu. Tai rasa coklat, Iya. kalau ada cinta. Tapi menurutku dalam hubungan, mungkin belum dalam pernikahan juga ya. Ketika kita cuma mengandalkan cinta, oh yang penting aku cinta dia, juga nggak bisa. Karena cinta itu namanya juga perasaan menurutku ya. Perasaan juga bisa naik dan turun. Betul. Dan ketika kita menikah juga nantinya, lebih tepatnya kita lebih butuh untuk rasa komitmen, rasa ingin mengasihi satu sama lain, yaitu jadi panggilan kita. Nah, bicara masalah panggilan, menurutku ketika seseorang mau memutuskan buat menikah, itu adalah salah satu dari panggilan hidup dia. Nah, tapi sebelum bicara tentang panggilan, menurutmu nih, semua orang dipanggil untuk menikah nggak? Kalau menurutku sih enggak ya. Karena masing-masing orang tuh punya panggilannya masing-masing, dan itu enggak yang selalu menikah kayak gitu. Orang-orang tuh punya panggilannya sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau semuanya menikah nggak ada romo, nggak ada suster Iya, ya? betul. Iya. Mungkin kalau ketika kita belajar, aku lupa kita pernah tahu ini dari mana ya. Panggilan setiap orang tuh ada banyak. Ada yang menikah, ada yang jadi selibat, atau mungkin yang memang untuk istilahnya apa ya? Selibat awam kalau nggak salah. Selibat awam jadi lebih ke arah single for God. Jadi Emang emang nggak menikah. memang memutuskan buat nggak menikah, bukan karena nggak ada yang mau sama aku mungkin, tapi memang dari awal memutuskan buat Tidak nggak menikah, tetapi juga nggak memutuskan untuk jadi romo atau suster. Ya memang Tapi selibat menjadi awam. pelayan Tuhan. Memang jadi pelayan Tuhan. Jadi memang panggilan setiap orang beda-beda, dan menikah adalah salah satu dari panggilan setiap orang. Betul. Ya itu. Dan kalau balik lagi menurutku, ketika semua orang punya panggilannya masing-masing, semua orang dipanggil untuk panggilannya masing-masing, kayak tadi menikah, selibat, atau mungkin jadi imam, atau jadi suster dan lain-lain. Setiap orang karena dipanggil, panggilan setiap orang itu pasti punya pengorbanan. Menurutku ya, ketika kita mencerna dengan baik, setiap panggilan itu punya pengorbanannya masing-masing. Ketika seseorang mau memutuskan untuk jadi imam, jadi suster, jadi romo, ya pengorbanannya adalah ya aku mungkin harus tidak menikah, atau mungkin pengorbananku ya aku mendedikasikan hidupku untuk Tuhan. Sama juga menurutku ketika orang menikah, pengorbanannya adalah untuk membahagiakan pasangan kita. Betul. Kalau kamu ingat dulu ketika kita KPP itu kursus persiapan pernikahan. Di situ berulang kali kita ditekankan bahwa tujuan kita menikah itu bukan untuk bahagia. Kalau tujuanmu menikah untuk bahagia, berarti tujuanmu itu salah. Tapi tujuan kita, karena pernikahan itu adalah panggilan juga, tujuan kita menikah adalah untuk membahagiakan pasangan kita. Betul. Ingat nggak waktu itu? Dan menurutku juga bukan cuman pengorbanan ya, kita juga ada tanggung jawab dan kesetiaan juga di situ. Kayak misal kita panggilan hidup menjadi menikah, itu juga kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kecil yang kita bangun. Dan juga kesetiaan akan apa ya, kesetiaan akan pasangan suami istri itu sendiri gitu. Begitu juga dengan misal imam atau suster kayak gitu, mereka punya tanggung jawabnya sendiri, dan mereka juga punya kesetiaannya sendiri. Mereka tanggung jawabnya juga untuk setia. Betul. Kalau kita setia kepada pasangan kita, mereka juga punya kesetiaan kepada panggilan mereka. Panggilan untuk jadi imam, panggilan buat jadi suster, dan lain-lain. Betul. Gitu. Menurutmu cinta terbesarmu itu apa? Cinta terbesarku atau cinta terbesar dalam hidup ya, maksudnya bukan aku doang ya. Mungkin kayak tadi yang kamu bahas ya, kita bahas bahwa cinta terbesar adalah ketika ada pengorbanan. Tapi lebih dari itu menurutku, cinta yang terbesar adalah ketika kita mau membeli diri kita. Kayak aku lupa satu ayat Alkitab yang bahas bahwa nggak ada kasih atau cinta yang lebih besar dari seorang sahabat yang mau menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku lupa. Nanti abis ini kita cari ya. Nanti kita cantumin di sini. Nah, menurutku sama halnya juga ketika cinta terbesar itu membeli diri, yaitu berkorban tadi kayak di ayat itu, untuk memberikan nyawanya kepada orang lain. Kalau di sini mungkin sesimpel aku mau memberikan
hidupku buat kamu ketika kita menikah pasangan ya. Tapi di sini aku jadi teringat juga dari cinta terbesarnya Yesus. Weh. Kita tahu sendiri bahwa cinta terbesarnya Yesus adalah mau rela berkorban, mau rela mati buat kita yang dikasihinya. Aku ingat satu tulisan di gereja di Malang, kalau nggak salah di gereja Kayu Tangan ya. Tulisannya adalah kalau nggak salah tuh, mungkin nanti bisa dikoreksi. Eh, kasih itu kurban atau kurban itu kasih deh. Pokoknya tulisannya gede. Habis ini aku tulis juga di sini ya. Jadi di sini aku nangkepnya bahwa kasih cinta yang paling terbesar adalah ketika kita mau mengorbankan diri kita. Sama halnya dengan Yesus, mau mati rela di kayu salib ya karena cintanya yang begitu besar buat kita. Kayak gitu. Oke, jadi cinta itu bukan cuman rasa ya, tapi Cinta kayak bukan rasa. Adanya pengorbanan diri, adanya kayak kamu mau mengorbankan dirimu untuk sesama atau untuk pasanganmu. Iya, benar. Oke. Nah, oke, dari tadi kita udah bicara tentang wah, cinta itu adalah pengorbanan memberi diri dan lain-lain. Tapi ketika kita balik lagi nih dalam kehidupan rumah tangga kita, menurutmu tindakan nyata apa yang mungkin yang pernah aku lakukan ya, yang membuat kamu merasa wah aku berarti dicintai, atau mungkin satu tindakanmu yang kamu berusaha untuk berkorban yang supaya aku merasa wah aku memang dikasihi Dara. Apa ya? Mungkin hal kecil ya. Hal kecil yang pernah kita alami nih. Mendengarkan kamu saat aku pun capek kayak gitu. Mungkin kayak seharian aku wes melakukan banyak hal, melakukan aktivitas, terus kayak kamu mau cerita sama aku kayak gitu, ya aku akan tetap mendengarkan walaupun aku capek. Jadi anggapannya kayak ya itu salah satu pengorbanan karena kayak di sini diriku ki wes capek, tapi kayak aku tetap harus dan mau mendengarkan kamu kayak gitu. Karena aku percaya ketika kamu cerita kayak apa yang kamu ceritakan itu juga membuat dirimu tuh juga jadi apa ya? Jadi kayak balik good mood lagi kayak gitu loh. Jadi kayak ya menurutku itu salah satu yang pernah aku lakukan, pengorbanan yang aku lakukan semasa kita nikah sih. Mungkin kalau aku juga mungkin baru-baru ini ya kayak aku lumayan pusing ketika siang-siang kita makan siang gitu ya. Pusing, aduh aku capek kerjaan, pengen istirahat tengah-tengah, tapi ketika aku mau nyuci piring nih, segestur simple, udah kamu nggak usah nyuci, aku yang nyuci. Kamu yang akhirnya nyuci, aku udah nggak apa-apa, aku yang nyuci aja, aku yang nyuci. Tapi kamu maksa, nggak aku yang nyuci aja, akhirnya kamu yang nyuci, aku bisa duduk sebentar buat istirahat sebelum aku balik ke kerja lagi. Jadi menurutku kayak ya hal-hal kecil kayak gitu ya. Gestur-gestur yang aku mau mengorbankan diriku, entah itu mau mengalah, mau karena menurutku cinta itu nggak selamanya 50-50. Paham nggak? Yeah. Kadang kayak mungkin satu momen ini pengorbananmu atau cintamu atau effortmu itu lebih besar, mungkin 70-30. Yeah. Atau mungkin saat yang kebalikannya juga, mungkin aku 60-40 dan lain-lain. Jadi ketika kita selalu mengharapkan cinta selalu 50-50, balik lagi itu adalah momen ketika kamu ingin dikasihi, ingin dicintai. Karena wah aku nggak mau lebih dari 50% nih. Karena aku juga harus menerima. Karena aku juga harus menerima. Jadi di situ mungkin jadi awal salah satu pertikaian atau masalah di rumah tangga menurut kita ya. Jadi menurutku di sini kita selalu mengusahakan juga buat ya cinta juga aku harus bagaimana membuat kamu bahagia dan gimana kamu juga berusaha membuat aku bahagia. Kayak gitu. Dengan banyak hal ya. Dengan banyak hal. Bahkan hal-hal kecil gitu. Oke, menurutku mungkin kita bisa ngambil kesimpulan ya dari pembicaraan kita dari tadi nih. Menurutku kalau aku yang bisa ngambil kesimpulan dari sudut pandangku, selama kita hidup, selama kita memenuhi menjalani panggilan kita, entah panggilan itu kita menikah atau mungkin panggilan hidup yang lain, adalah momen ketika kita harus selalu belajar. Dimana belajarnya kita itu bukan untuk selalu aku mendapatkan cinta, tapi gimana cara kita buat selalu belajar mencintai. Lebih ke arah di sini aku menganggap pernikahan kita adalah tempat di mana kita selalu belajar untuk saling mengasihi dan mencintai. Oke. Menurutmu? Kalau dari aku sendiri kayak
cinta atau suatu panggilan hidup itu bukan cuman kita tanya kayak kamu kasih apa sih ke aku, tapi kayak kita harus balik jadi kita bisa memberi apa kayak gitu. Ya, setuju. Jadi di sini kita berharap juga buat kalian yang nonton, mungkin ketika kalian galau nih, aku menikah atau enggak, buat apa aku menikah, tujuanku menikah buat apa. Di sini mungkin kita bisa tekankan bahwa ketika kamu menikah tujuanmu untuk supaya aku bahagia, mungkin kamu perlu mempertimbangkan kembali tujuan pernikahanmu. Tapi ketika kamu bisa memahami bahwa pernikahanmu tujuannya untuk berusaha membahagiakan pasangan, atau lebih dalam lagi, kamu berusaha untuk memenuhi panggilanku, karena setiap orang punya panggilan, ya di situ mungkin kamu bakalan lebih menemukan makna pernikahanmu lebih dalam lagi. Gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu pembicaraan kita hari ini, bincang di ranjang kita hari ini. Thank you yang udah nonton. Dan mungkin di sini aku mau ngingetin juga buat teman-teman yang cocok sama konten-konten dari Wartahagia, entah di YouTube, Instagram, atau yang lainnya juga. Teman-teman bisa bantu support kita melalui link di bawah ini. Teman-teman bisa support kita melalui langsung kepada kita, atau mungkin bisa melalui merchandise kita. Hari ini aku pakai baju The Lord is my Shepherd, baju barunya Wartahagia, atau mungkin yang dipakai adalah Space Non-Confounded, pengharapan tidak mengecewakan. Atau mungkin teman-teman bisa cek di link di bawah buat desain-desain yang lain. Oke. Gitu ya. Sampai sini dulu, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, follow kita di Instagram, like juga, dan sampai ketemu lagi di Bye-bye. Bincang di Ranjang selanjutnya. Bye bye, God bless. God bless.